Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita masih terkait dengan tarikh Al-Quran atau sejarah Al-Quran, dan seperti biasa rujukan kita adalah buku yang saya tulis yang sebagian jamaah sudah memiliki. Silakan boleh dimiliki untuk kita baca bersama-sama, dan saya akan elaborasi dalam setiap kajian kita. Bukunya buku sejarah Al-Quran, penerbit dari Amzah Bumi Aksara. Bisa di searching, bisa dibeli di online atau langsung nanti bisa dimiliki. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung mulai. Sebelum mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan insyaallah kita semua terus diberikan kesehatan lahir dan batin. Ini di penghujung bulan Rajab. Ini sudah tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah, di mana bulan Rajab itu adalah bulan haram, bulan di mana dikabulkannya doa. Kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa li hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kodifikasi jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran di masa khalifah sebelum-sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, termasuk bagaimana perkembangan Al-Quran di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan membahas jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran pada masa Uthman bin Affan. Kita akan mengenal sosok Utsman bin Affan dulu, baru kemudian kita akan masuk ke jam'ul Quran di masa Uthman bin Affan-nya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini cukup waktunya. Baik, siapkan hati, duduk sambil ngopi silakan kalau ada kopinya. Ada ya kopinya ya, insyaallah. Ada kopi, ada snack, dapat ilmu, dapat pahala juga insyaallah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Utsman bin Affan, paling tidak ada 5 ya cara. Jadi selain ahli agama, juga beliau ini seorang bisnismen. Jadi tidak mengapa itu ahli agama juga menjadi bisnismen sekaligus politisi. Ya, ini kan mau suksesi ya. Jadi tergabung dalam Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, seorang bisnismen, seorang agamawan, seorang politisi, ngumpul di sosok Utsman bin Affan. Ya. Coba, pertama terjun langsung mengelola bisnis. Yang kedua, mengembangkan bisnisnya dengan rumus sepertiga. Jadi kalau ada pendapatan sepertiga dibagi sepertiga, satunya untuk diri dan keluarganya, sebagiannya untuk disedekahkan ya, sebagiannya lagi untuk di bisnis dan investasikan dan seterusnya itu ya. Jadi silakan kalau mengikuti itu. Yang ketiga, tentu tidak meremehkan keuntungan walaupun sedikit. Yang keempat, ini kita mulai dari sosoknya dulu, tidak membeli bisnis, tidak membeli stok barang yang lama. Yang kelima, menjadikan satu modal menjadi 2 modal. Nah, tidak fokus ke sini, hanya sekilas saja. Kita mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan itu hidup sekitar 574 sampai 656. Jadi berapa tahun hidupnya? 74 sampai 56, berapa tahun? Ada yang ahli matematika yang cepat? Berapa? Berapa tahun hidupnya Utsman bin Affan? 574 sampai 656. Ini atau beliau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga masuk dalam khalifah atau khulafaur rasyidin yang ketiga setelah Umar, setelah Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan masuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ini yang menarik jemaah. Kalau sudah dijamin oleh baginda Nabi masuk surga, berarti amalannya perlu kita contoh apa tidak? Perlu. Amalan-amalannya, amaliyahnya harus kita contoh. Nama lengkapnya Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quraishi, berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah. Berarti bedanya berapa tahun dengan baginda Nabi? 5 atau 6 tahun saja ya, 5 atau 6 tahun saja. Nabi lahir tahun Gajah, ketika itu belum ada tahun, tanggal dan seterusnya, masih terkenal ada peristiwa apa di situ, maka tahun itu dijadikan tahun yang diingat. Ketika baginda Nabi lahir, saat itu sedang terjadi
penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha yang menunggangi atau menumpangi gajah, ya, atau dikenal dengan pasukan bergajah. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Nah, 6 tahun setelah itu, setelah lahirnya baginda Nabi, lahir Khalifah Utsman bin Affan. Jadi lebih muda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya pautannya ya 5 atau 6 tahun saja. Jadi ya masih semasa, ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu pribadi yang jujur, rendah hati, ya. Jadi jarang ini orang kaya raya, ahli agama, ahli strategi perang, lalu presiden, tetapi paling jujur dan rendah hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, ya. Ini misalnya riwayat dari Imam Muslim bahwa Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi. Aisyah ini adalah putri dari Rasulullah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menariknya begitu jamaah sekalian, berteman sekaligus kadang menjadi mantu, kadang menjadi mertua, ya. Abu Bakar As-Siddiq kita jelaskan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat paling dekat atau terdekat. Sampai-sampai ketika hijrah itu yang diajak adalah Abu Bakar, ya. Saking dekatnya itu ketika Nabi naik ke Jabal Thur 3 hari 3 malam di situ, Nabi kemudian karena saking lelahnya tertidur di pangkuan. Bayangkan yang di pangkuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasanya kita sedekat-dekatnya tidak ada yang sampai senderan, tiduran di pangkuan, kecuali mungkin istri tidur di pangkuan suaminya. Tapi ini baginda Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat baginda Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Ya, oke. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Masuk Islam maksudnya. Lalu Umar juga masuk Islam ketika engkau juga biasa saja, tidak memberikan perhatian khusus. Tetapi begitu Utsman bin Affan masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul duduk dan membetulkan pakaiannya. Kenapa? Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pernyataan atau pertanyaan Sayyidah Aisyah, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Masya Allah, ya. Jadi malaikat saja malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Dalam banyak riwayat ini bisa dicontoh nih, meskipun mohon maaf, Sayyidina Utsman bin Affan itu saking terkenal dengan jiwa pemalu, tidak pernah melihat dari saya membahasakan biar lebih halus itu, ya, melihat kemaluannya sendiri. Ya, rasanya mudah-mudahan sudah halus ini, ya. Melihat kemaluannya sendiri, meskipun punya sendiri, ya. Masya Allah, ini sampai malaikat saja malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu dalam riwayat Imam Muslim, ya. Maka Nabi pun memberikan apresiasi itu. Nah, ini perlu kita contoh, ini tauladan. Meskipun kita boleh melihatnya, tetapi karena jiwa al-haya'u minal iman. Al-haya, sifat malu itu bagian daripada iman. Apatah lagi, na'udzubillah min dzalik, melihat kemaluan orang lain, ya. Kita belajar ke Utsman bin Affan. Kita singkat-singkat saja karena kita hanya mengenal saja ini. Ini biografinya. Panggilannya ada nama beken, laqab namanya.
Ada sahabat Rasul pecinta kucing, maka kita kenal sahabat itu bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama sebenarnya, tapi laqab, nama panggilan, nama beken. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sahr. Nah, gitu ya. Begitupun dengan Utsman bin Affan, nama bekennya Abu Abdullah. Gelarnya Dzunnurain. Kenapa dikenal dengan Dzunnurain? Dzu itu yang memiliki, nurain, nurain. Dzunnurain artinya orang yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Kenapa? Ada apa dengan Dzunnurain? Karena beliau punya dua cahaya, yakni menikahi putri Rasulullah. Dua putri Rasulullah. Awas, jangan sampai titik sampai sini. Setelah wafat salah satu putrinya, kemudian Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah yang lain, gitu ya. Karena tidak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya menikahi dua saudara. Misalnya adiknya dinikahi, kakaknya juga dinikahi, tidak boleh. Meninggal dulu misalnya, maka di istilah Jawa itu istilahnya turun ranjang, ya. Ya, dikenal nggak? Turun ranjang. Turun ranjang itu bisa jadi misalnya istrinya meninggal, lalu kemudian ada adiknya atau ada kakaknya kemudian dinikahi lagi setelah meninggal istrinya. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keterangannya Dzunnurain di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan dua putrinya untuk Utsman bin Affan, yakni putri Rasul yang bernama Ruqayyah atau Ruqayyah dan Ummu Kalthum, ya. Jadi ketika wafat Ummu Kalthum, Rasulullah berkata, sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku akan nikahkan denganmu. Saking percayanya itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pernikahan Ruqayyah ini lahirlah anak laki-laki, ya. Akan tetapi anak laki-lakinya tidak sampai besar, meninggal di usia 6 tahun, di tahun ke-4 Hijrah itu atau Hijriah itu. Ini keluarganya jamaah sekalian pernah menikah 8 wanita, 4 diantaranya meninggal. Fakhasyah, Ummu Banin, Ramlah dan Nailah. Dari perkawinannya lahir 9 anak laki-laki, ada Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Amru, ada Umar, ada Khalid, Al-Walid, Sa'id dan Abdullah Muluk, dan 8 anak perempuan. Ya, jadi banyak, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama ibu beliau adalah Arwa binti Quriz bin Rabi'ah. Beliau itu masuk Islam atas ajakan Abu Bakar sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau juga termasuk kibarus sahabah, sahabat besar, ya, dan sahabat utamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk Sayyidina Utsman bin Affan itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik lagi jamaah sekalian, Utsman bin Affan ini, Sayyidina Utsman bin Affan ini saudagar yang dermawan. Kalau saudagar kaya raya mungkin banyak, tapi dermawan. Kalau kita baca biografi beliau, beliau pedagang kain, ya, kaya raya, kekayaannya itu dibelanjakan untuk mendapat ridha Allah, ya, untuk membangun umat, untuk li'i'la'i kalimatillah, ketinggian agama Islam. Selain itu memiliki ternak yang banyak, ya. Ya, tentu lebih banyak daripada orang-orang Arab. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga cerita yang populer ini di slide yang ini, cerita populer yang sering disampaikan oleh para penceramah, para dai.
Sayyidina Utsman bin Affan itu punya, bahkan sampai sekarang masih ada ya. Sayyidina Utsman membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi. Jadi Yahudi ini dulu ketika perjuangan Islam punya sumur, tapi sumurnya tidak boleh diambil oleh umat Islam kecuali bayar. Ya, jadi Yahudi pelit gitu kira ya. Tapi apa yang dilakukan ini strategi. Ini strategi dalam berdakwah ini ya. Strategi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membeli sebagian, separohnya. Jadi dari sumur itu diparuh dua. Utsman bin Affan membeli setengah sumur dan diwakafkan kepada orang muslim. Wah, ini dahsyat ini. Ini perlu kita contoh. Akhirnya orang muslim ketika itu boleh mengambil karena sudah diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada akhirnya Yahudi ini ya nggak ada orang lagi yang beli ya. Akhirnya ya sudah dijual lagi sama Utsman bin Affan, dan kembali Utsman bin Affan mewakafkan seluruh sumur itu kepada umat Islam. Masya Allah, berapa investasi akhiratnya itu dari 14 abad yang lalu sampai hari ini ya. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu di masa Utsman bin Affan juga terjadi perluasan Masjid Nabawi dan membeli tanah sekitarnya itu dari Utsman bin Affan atau masa Utsman bin Affan. Beliau mendermakan juga 1000 ekor onta. 1000 ekor onta. Kalau onta sekarang 50 juta kali 1000 berapa tuh? Itu dermawan. Berapa M? M atau T? Masya Allah, gak hitung ya. Lalu beliau juga mewakafkan 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Perang Tabuk itu lagi panas terik, lagi gagal panen, tapi semangat untuk jihadnya, satu diantaranya adalah yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, 1000 dirham. Nggak usah dirham deh, dirham itu di atas emas. Kalau 1000 gram saja, kalau 1 gramnya sekarang 1 juta, 1000 gram berapa tuh? Nggak kehitung dah. Masya Allah, betapa kaya rayanya. Jadi mumpung kita diberikan kekayaan oleh Allah, dititipkan kekayaan, jadilah seperti Utsman bin Affan. Insyaallah ya. 100 ekor unta, 70 ekor kuda, plus 1000 dirham untuk perang Tabuk itu. Masya Allah ya. Selain itu Utsman bin Affan juga memberikan makanan, gandum dan seterusnya untuk membantu kaum du'afa, kaum miskin yang menderita ketika itu lagi kekeringan, memang lagi kering, lagi susah, lagi tidak tidak musim gitu ya, atau musimnya juga tidak berhasil. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Panitia 6 itu beranggotakan Khalifah Umar bin Khattab, berarti sebelum wafatnya beliau. Lalu keempat yang lainnya Ali bin Abi Thalib, ada termasuk juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abdul Waqqas. Lalu kemudian Zubair bin Awam dan Talhah bin Abdullah. Tim 6 ini ya tentu selain Utsman bin Affan yang merumuskan sekaligus menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Ya. Jadi setelah 3 hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah tadi panitia 6
panitia 6 tadi ya, Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraannya misalnya dengan mengatakan, siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. Nah, 3 orang lainnya menyusul, maka tinggallah Utsman dan Ali. Jadi keenamnya mundur, tinggal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ditunjuk menjadi penentu, Abdurrahman bin Auf maksudnya, lalu menemui banyak orang yang meminta pendapat mereka. Ya, kalau sekarang mungkin berdasarkan hasil survei, meskipun survei sekarang bisa dibayar gitu ya, hasil survei ya. Nah, pendapat masyarakat yang terbanyak ya memang terbelah, tetapi mengarah kepada Utsman bin Affan ya. Jadi sebagian warga, sebagian masyarakat kita itu cenderung memilih Utsman bin Affan. Lalu kemudian sidang pun ketika itu memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Meskipun ya ada yang protes, misalnya Ali sempat protes ya. Karena Abdurrahman adalah iparnya dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Jadi dari dulu memang soal politik itu memanas. Ya, mereka sama-sama keluarga Umayyah, sedangkan Ali sebagaimana Nabi Muhammad adalah keluarga Hashim. Jadi memang sejak lama kedua keluarga ini bersaing ya, antar suku, antar golongan ya. Tetapi Abdurrahman bin Auf meyakini Ali ya bahwa keputusannya adalah murni dari hati nurani. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pun menerima keputusan itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ini khalifah ketiga yang tertua. Pada saat diangkat menjadi khalifah itu usianya 70 tahun. Sekarang kan lagi rame itu ya, usia calon presiden, wakil presiden. Mahathir itu usianya 90 tahun ya, terangkat kemarin itu. Mahathir Muhammad. Kiai Ma'ruf menjadi wakil presiden itu di usia 70 tahun ke atas. Nah, yang kemarin rame di MK ya, belum 40 tahun sudah menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau kita melihat Utsman bin Affan saat terangkat menjadi presiden, menjadi khalifah ketika itu usianya 70 tahun ya. 70 tahun. Tapi masih sehat, masih kuat, masih berwibawa tentu. Nah, peristiwa ini terjadi di bulan Muharram tahun ke-24 Hijrah. Diumumkannya setelah sholat di Masjid Nabawi, lalu kemudian diumumkan bahwa khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan ya. Ya, khalifah beliau juga menjadi khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram. Selain Masjid Nabawi juga perluasan Masjidil Haram ya. Kenapa? Karena makin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima dalam rangka berhaji. Maka misalnya ketika itu beliau mencetuskan satu ide, ada polisi keamanan bagi rakyat, sudah ada 14 abad yang lalu ya. Membangun bangunan khusus untuk mahkamah, untuk mengadili perkara-perkara ya. Tentu model-model ini ada polisi, ada pengamanan dan seterusnya, ada mahkamah. Zaman-zaman dulu belum ada, zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Abu Bakar ya. Belum ada untuk mengadili perkara itu. Nah, di zaman Utsman bin Affan itu menggagas itu. Lalu di masa beliau juga ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, itu didahulukan sebelum sholat khutbahnya. Jadi sebelumnya tidak demikian ya. Kita mendengar khutbah dulu baru sholat. Itu gagasannya gagasan Utsman bin Affan ya. Begitu juga dengan adzan. Ada adzan pertama pada sholat Jumat. Lalu beliau memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk menghidupkan kembali tanah-tanah kosong untuk kepentingan pertanian. Kalau ada tanah-tanah kosong di sini yang tidak berpenghuni atau itu boleh sebenarnya masjid terutama ya, masjid atau yayasan atau sekolah dan seterusnya untuk menghidupkan tanah-tanah yang kosong itu.
Nah, yang sebentar lagi kita akan jalankan bulan puasa ini, ya, gagasan dari Utsman bin Affan salah satunya selain yang sudah disebutkan adalah gagasan tarawih, ya. Sudah ada tarawih. Tarawihnya kalau dulu di masa-masa sebelumnya karena dikhawatirkan tarawih itu wajib, ya, maka di zaman Utsman bin Affan sudah ada tarawih yang secara berjamaah, gitu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kekuatan Islam ekspansinya sudah sampai ke beberapa tempat, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan menguasai wilayah Syria itu zaman Utsman bin Affan, Palestina dan Lebanon termasuk armada-armadanya itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, yang khalifahnya adalah Utsman bin Affan. Ada 1.700 kapal untuk pengembangan wilayah ke pulau-pulau, ya. Jadi luar biasa, termasuk Konstantinopel itu sudah dikuasai, sudah dikepung, sudah dikuasai di zaman Utsman bin Affan. Menaklukkan Syria, ya, mengangkat Muawiyah sebagai gubernur, menaklukkan Afrika Utara, mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, ya, menaklukkan Persia waktu itu sebagai negara adidaya, ya, sebagai negara adidaya, memperluas Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, meresmikan mushaf, ya, ini yang akan kita bahas, ya, jam'ul Qur'annya. Nah, baik jamaah sekalian, nah kita masuk ke penulisan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau membaca buku yang saya tulis jamaah sekalian, ini di halaman berapa ini? Halaman 66, bab 5, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat sejarah pengumpulan Al-Quran masa Utsman bin Affan, memang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa gagasannya itu digagas oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena terjadi peperangan, Perang Yamamah mewafatkan sekian banyak, ada yang menyebutkan 70 penghafal Al-Quran, sehingga Utsman bin sehingga Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu untuk membukukan Al-Quran, kendati awalnya ditolak. Kenapa awalnya ditolak atau kenapa gagasan ditolak oleh Khalifah pertama, oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata Abu Bakar? Ini tidak ada perintah dari Nabi. Pembukuan Al-Quran ini bid'ah, nah, gitu ya. Jadi pembukuan Al-Quran itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Nabi tidak menyuruh. Tapi karena itu baik, jadi maka itu Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, ya, termasuk di dalamnya pembukuan Al-Quran. Bid'ah sayyi'ah seperti apa? Menambah-nambah yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, karena pengen khusyuk, pengen pahalanya banyak, nambah jadi 3. Ini namanya bid'ah sayyi'ah, ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya baik, maka silakan saja, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan satu hal yang bisa jadi kita belum banyak tahu, ya, atau jarang disampaikan oleh para penceramah, karena ini memang kajian-kajian akademik. Kenapa gagasan Utsman bin Affan itu untuk kodifikasi Al-Quran, jamaah sekalian? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa penduduk atau umat Islam itu sudah banyak sekali, sudah mayoritas ketika itu, sudah tersebar sampai ke Afrika, ya, sampai ke Lebanon, sudah mulai panjang itu penyebaran Islamnya. Sehingga di masyarakat luas, jamaah sekalian,
Ini di sini meskipun nggak terlihat, yang bawa bukunya boleh dilihat di halaman 64 ya, di halaman 64. Terjadi perbedaan bacaan, jamaah sekalian. Ya, terjadi perbedaan bacaan. Misalnya ada yang di Syam misalnya ya, di Syam itu membaca dengan qiraatnya Ubay bin Ka'ab. Ya, lalu kemudian di Kufah ada yang membacanya dengan menggunakan qiraah Abdullah bin Mas'ud. Ada juga sementara masyarakat yang lain membaca qiraatnya dengan qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Inilah yang kemudian di masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat membawa konflik karena menganggap bacaannya itulah yang afsah, yang benar. Nah, jadi Utsman bin Affan ini luar biasa gagasannya ya. Kalau tidak ditengahi dengan mushaf Utsman bin Affan itu, maka bisa jadi konflik itu berkepanjangan, bisa jadi sampai sekarang ya. Maka kemudian di dalam ulumul Quran dikenal satu keilmuan namanya ilmul qiraat ya, ilmu untuk membaca Al-Quran. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyar 10, ada qiraat model 7 model bacaan, ada 10 model bacaan, ada arba asyar, ada 14 model bacaan. Semuanya benar ya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan. Dulu ketika saya ke Mesir beli beberapa mushaf qiraat ya. Itu kalau ditaruh di masjid tertentu, wah ini salah nih baca Qur'annya. Ya, bukan. Karena Quran itu ditulis di awalnya Quran qiraat Qalun, Warash dan seterusnya. Misalnya saya contohkan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dibaca sodnya dibaca zai, boleh dibaca sin, siroto, boleh ziroto ya. Nah, kalau mushafnya mushaf qiraat itu langsung tulis pakai zai. Boleh alaihim, boleh alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, la yu'minun. Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu كفءا أحد ولم يكن له كفءا أحد. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Bukan orang Betawi yang baca itu. Nanti ada bacaan khusus di bab yang saya tulis di tarikh Al-Quran ini. Ada bahasan ilmul qiraat nanti dibaca.
Saya menganjurkan untuk semua jamaah punya itu ya. Silakan beli di online atau nanti pesan ya. Untuk wawasan. Ya. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi karena perbedaan itu, maka Utsman bin Affan itu dua pandangan ya. Yang pertama tadi karena sudah tersebarnya umat Islam. Yang kedua itu terkait dengan perbedaan bacaan-bacaan karena kabilah-kabilah tertentu. Ya jangankan itu di Indonesia, wah apalagi di Indonesia banyak banget sukunya. Saya bahasa Indonesianya, kata orang Padang Ambo, kata orang Sunda, oh Sunda saja banyak, Abdi, Aing, apalagi, lalu di Betawi aneh, ya, lalu di mana lagi? Sunda, Kulo, apalagi? Isun, kalau di bahasa pesantren itu Isun, atau kalau di Cirebon itu saya. Luar biasa itu, luar biasa. Dialek namanya. Ya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian yang saya tulis di sini, tentu jamaah nanti bisa langsung baca karena saya memaparkan sekilas-sekilas, mengembangkan dari apa yang saya tulis. Yang ketiga, di khalifah sebelumnya itu sudah ada pengumpulan Al-Quran. Masa Khalifah Umar, masa Khalifah Abu Bakar, hanya belum selesai. Termasuk di dalamnya problem yang terbesar jamaah sekalian. Problem terbesarnya adalah ketika kabilah-kabilah yang menyimpan mushaf-mushaf atau suhuf-suhuf itu merasa suhuf-suhufnya paling benar, sehingga tim itu harus mengakomodir semua suhuf. Tapi kan tidak mungkin, karena banyaknya kabilah-kabilah, hanya beberapa kabilah dan suhuf-suhuf saja, mushaf-mushaf saja. Ya belum jadi mushaf, suhuf ketika itu. Ya. Di antaranya yang terakomodir adalah suhufnya Hudzaifah. Itu yang diambil. Nah, selebihnya jamaah sekalian yang tidak terakomodir, maka di dalam ulumul Quran, di dalam sejarah pembukuan Al-Quran itu dikenal suhuf-suhuf yang tidak terakomodir itu kemudian dibakar. Iya. Ini harus butuh pemimpin yang berani. Kalau tidak, bisa jadi ada Quran versi A, versi B, versi C. Termasuk juga isu-isu misalnya orang Syiah punya Quran sendiri. Ada pernah dengar nggak? Mungkin pernah dengar ya. Saya membuktikannya tahun 2018 saya ke Iran. 2 pekan saya postdoktoral, sandwich program ke sana. Salah satu yang saya kunjungi adalah percetakan Al-Quran. Baik di percetakannya, di masjid-masjidnya, di kampus-kampusnya Qurannya sama. Dan saya langsung tanyakan kepada di sana ulama besarnya itu namanya Ayatullah. Ya, Ayatullah inilah yang menentukan presiden. Ayatullah, di atas Ayatullah ada rahbar. Rahbar inilah yang bisa memecat presiden atau tidak. Kumpulan dari ulama-ulama itu, Ayatullah namanya. Saya tidak akan bahas ke situ. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 paling tidak dari sekian banyak tentunya saya merangkum. Yang pertama karena perluasannya sudah menyebar kemana-mana. Yang kedua terkait dengan perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat tadi. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, segera mengeksekusi dalam bentuk mushaf. Ada yang mengatakan ketika itu dicetaklah 5 mushaf. 5 mushaf ini disebar ke Makkah
sebar ke Madinah, sebar ke Basrah, ke Kufah, dan satu lagi disimpan oleh Uthman bin Affan. Mushaf ini kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Waktunya masih ada? Enggak kelihatan jamnya. Apa sudah syuruk? Belum, tambah sedikit lagi ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti bisa dibaca saja karena saya baca hanya sekilas-sekilas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa pemerintahan khalifah ketiga, masa Utsman bin Affan ini, jadi memang Islam sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Tadi itu yang kedua, terjadi dialek, lahjah antara suku, antara daerah, antara negara berbeda-beda. Kalau kita kan negara Kesatuan Republik Indonesia, satu negara. Nah, ketika masa Utsman bin Affan itu sudah tersebar ke sekian banyak negara, ke seluruh penjuru dunia. Inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan mengambil satu kebijakan untuk menyeragamkan dalam membaca Al-Quran, dalam qiraat. Misalnya beliau mengutus Hafsah binti Umar untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada pada Hafsah. Lalu memanggil Zaid bin Sabit Al-Ansari dan 3 orang Quraisy. 3 orang Quraisy ini Abdullah bin Jubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Lalu kemudian Utsman bin Affan memerintahkan agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Dan kalau terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dengan 3 orang Quraisy tadi, maka Utsman bin Affan meminta untuk menulis dalam bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran turun dalam dialek bahasa mereka. Meskipun kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran atau kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Bahasa Quran itu bahasa Arab karena penduduk ketika itu atau ketika turunnya Al-Quran berbahasa Arab. Ya, meskipun ada misalnya anekdot ya, seandainya Quran itu turun di Sunda ya, maka bunyi ayatnya mungkin inna anzalnahu Qur'anan Sundawiyan. Kalau turun di Betawi, inna anzalnahu Qur'anan Batawiyan. Kalau di Jawa, inna anzalnahu Qur'anan Jawiyan. Ya, ini anekdot saja. Selain itu, keistimewaan bahasa Quran yang berbahasa Arab itu jamaah, memang bahasa Quran kalau kita misalnya nanti boleh merujuk salah satu kamus yang cukup lengkap ya, di antara sekian banyak kamus yang lengkap. Misalnya kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab ya. Satu kata bisa dipaparkan sekian banyak makna. Itulah kehebatan bahasa Arab. Misalnya bahasa Arabnya duduk, uq'ud, bangun ya. Ada ijlis, berdirilah. Kalau kita ijlis berdiri, uq'ud juga berdiri. Ya, sama-sama berdiri atau bangun, sama-sama bangun. Tapi kalau kita duduk, kalau kita dari berbaring, ya dari berbaring suruh berdiri atau suruh
Ya, suruh bangun, bukan uq'ud bahasanya, tapi ijlis. Duduklah, bangunlah. Nah, kalau dari duduk begini suruh bangun, suruh berdiri, itu uq'ud. Itu hebatnya bahasa Quran. Dan banyak bahasa-bahasa Quran yang lain. Satu kata bisa bermakna berbeda. Ya, itu kehebatan dari bahasa Quran. Mungkin lain kali kita akan bahas. Saya menulis misalnya buku, suatu saat kita akan bedah di sini. Mungkin 1-2 pertemuan insya Allah selesai. Saya menulis gaya bahasa majaz dalam Al-Quran, ya, gaya bahasa. Itu boleh silakan dimiliki, baru terbit dari penerbit Raja Wali Press, penerbit nasional. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terbentuklah sebuah mushaf standar. Sesungguhnya menyalin mushaf yang dipegang oleh Hafsah, ya. Nah, Quran standar ini kemudian dikenal dengan istilah mushaf Utsmani. Dari 14 abad atau 15 abad yang lalu sampai sekarang masih kita kenal mushaf Utsmani. Dari Makkah, Madinah sampai tersebar di mana-mana, kita kenal mushafnya, dikenal mushaf Utsmani. Inilah yang saya sebutkan tadi, standarisasi atau penyeragaman dari mushaf-mushaf yang ada. Maka ketika musabaqah tilawatil Quran di Mesir misalnya, maka qori Mesir, qori Indonesia, qori asal Malaysia, Sudan dan seterusnya sama semua bacaannya. MTQ-nya, MTQ internasional di Indonesia, qori-qori yang dari luar negeri, dari seluruh penjuru dunia sama bacaannya, karena jasa dari Utsman bin Affan ini. Kalau tidak diseragamkan bisa jadi bacanya berbeda-beda. Meskipun ada satu cabang di musabaqah tilawatil Quran, ini Tangerang Selatan mau mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat kota Tangerang Selatan itu tanggal 25, 26, 27, 28. Silakan nanti menyaksikan pusatnya di Pemkot di sana. Ada salah satu cabangnya adalah cabang qiraat sab'ah, baik itu murattal maupun mujawwad. Ya, model tadi itu bacaannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sesuai dengan standar mushaf Utsmani tadi, maka semua yang tersebar suhuf-suhuf itu dimusnahkan. Ya. Untuk apa? Untuk mencegah perselisihan di antara umat Islam. Ya, lalu kemudian mengembalikan lembaran asli kepada Hafsah, dan tadi saya sebutkan menyalin 5. Ada pendapat lain menyalin 7 mushaf. 7 mushaf di sini ada disebar ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan satu lagi di Madinah yang kita kenal dengan Mushaf Al-Imam. Inilah jamaah sekalian yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Utsman telah disepakati dan disetujui oleh para sahabat yang lain. Ya, ini yang membuat umat bersatu dengan mushaf yang dibuat atau yang digagas oleh Utsman bin Affan, sehingga meminimalisir perpecahan dan perselisihan karena adanya mushaf Utsmani ini. Andai kalau tidak dilakukan, ya bisa jadi tadi paling masing-masing paling benar bacaannya. Ini kurang lebih replika mushaf Utsmani, jamaah sekalian, ditulis dalam ditulis dengan khat kufi. Khat kufi itu bentuknya enggak kelihatan ya. Ya, khat kufi itu yang ditulis Asmaul Husna, ini khat kufi ini. Asmaul Husna, ada Asmaul Husna ya. Di Masjid Asmaul Husna ini. Khat kufi namanya. Nah, bentuknya jamaah sekalian belum ada tanda baca,
Di masa mushaf pada masa Utsman bin Affan itu belum ada tanda baca, belum ada titik, belum ada harokat. Nah, bagaimana membacanya? Yang mengandalkan para hafid-hafid itu. Ini langkah pertama ya. Baru adanya mushaf secara lengkap di masa Utsman bin Affan. Sebelumnya sudah ada mushaf tapi belum sempurna. Maka disempurnakan oleh Utsman bin Affan, dan mushaf Utsman bin Affan atau mushaf Utsmani ini belum ada tanda baca, belum ada titik, mana ba, mana ta, mana tha, mana harokat fathah, kasrah, dhammah, belum ada. Pada masa siapa? Nanti setelah ini kita akan bahas ya. Siapa yang mengagas? Nanti di pertemuan, berarti di bulan Sya'ban insyaallah ya. Perkembangan Al-Quran di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saya kira ini jamaah sekalian yang berbahagia. Lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu sekalian searching di Google, di buku yang saya tulis Sejarah Al-Quran penerbit Amzah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau melengkapi dari apa yang saya sampaikan, disilahkan. Wah, sudah ada beberapa yang angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran itu mulai dibukukan zaman Khalifah Utsman. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat pertama, keduanya ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Berarti udah dapat, Al-Quran itu udah menyebut, Allah itu udah menyebut Al-Quran itu suatu kitab, Ustaz. Padahal pada zaman itu kan masih Quran itu kan turun dalam bentuk ucapan, Ustaz. Ya. Perkataan. Nah, orang Arab pada zaman itu mengartikan kata kitab itu apa, Ustaz? Padahal kitab itu sendiri belum terwujud. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Samping kanan, samping kiri, bunda-bunda. Waktunya sudah syuruk atau belum? Masih? Ada lagi? Biar sekalian saya jawab. Pak Haji ada? Cukup? Satu ya? Baik. Di surah Al-Baqarah, surat kedua, itu terdapat ayat Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah al-kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Kitab itu berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi pertanyaannya, Ustaz, di sini sudah disebutkan Alkitab. Apakah Alkitab ini masuknya mushaf yang dimaksud atau bukan? Bukan. Alkitab di sini nama lain dari Al-Quran. Ada namanya Syifa, ada hudan, ada Alkitab salah satunya. Jadi Alkitab, dzalikal kitab, Al-Quran itu, ya begitu terjemahannya ya. Atau Al-Quran ini tidak ada, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi maksud Alkitab di situ ay Al-Quran. Silakan bisa dibaca di kitab-kitab tafsir yang menjelaskan, dan mufassir yang utama pertama adalah langsung baginda Rasulullah yang menjelaskan Alkitab ay Al-Quran ya, jadi Al-Quran. Lalu kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, sebenarnya pernah saya bahas, saya menulis disertasi diskursus munasabah Al-Quran, jamaah sekalian.
Ini perdebatannya cukup panas ini. Kalau saya gelontorkan ke pengajian, nggak tahu boleh apa tidak ini. Karena kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu maksudnya, wah ini bahasannya menyebarkan ajaran sesat ini. Tidak. Karena di kitab-kitab ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumul Quran, Al-Burhan fi ulumul Quran, Mabahith fi ulumul Quran, dan kitab-kitab induk ulumul Quran yang lain dibahas. Keluhnya saja. Nanti suatu saat kita akan bahas, kita akan bedah disertasi saya itu, atau sudah boleh dimiliki, sudah dicetak di penerbit nasional. Judulnya Diskursus Munasabah Al-Quran Hasan Ahmad Said. Surah yang pertama kali turun surah apa namanya? Al-Alaq, betul ya? Yakin? Tidak ada keraguan? Surah yang terakhir turun? Surah? Anggap saja yang paling populer, yang masyhur adalah surah Al-Maidah. Pertanyaannya, begitu di Mushaf Utsmani, apakah penempatan surah itu sesuai dengan turunnya? Tidak. Kenapa demikian? Panjang ceritanya. Yang lain, ini clue saja. Itu kenapa saya bahas di disertasi saya. Apakah semua surah itu Nabi memberikan nama? Semua surah. Kata Nabi, ini adalah surah Al-Maidah, ini surah Al-Falaq, ini surah Al-Fatihah, ini surah Al-Baqarah, ini surah An-Nas. Nabi memberikan nama semua? Jawabannya tidak. Siapa yang memberikan nama? Saya bahas di disertasi saya itu. Jumlah ayat. Betulkah selama ini kita menganggap bahwa 6.666 ayat? Ada yang pernah membuktikan? Nanti di rumah silakan buktikan. Jangan-jangan kurang banyak. Kok bisa berbeda? Itu yang dikritik oleh para orientalis, yang kemudian orientalis itu saya kritik balik di disertasi saya. Saya kira ini hanya pembuka saja, nanti suatu saat kita akan bahas. Harus waktu yang cukup, paling tidak 1-2 kali pertemuan ya. Kita bulan depan insyaallah akan membahas bagaimana pengumpulan Al-Quran atau perkembangan Al-Quran di masa Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Saya kira ini jamaah sekalian ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.